Selamat pagi. Eh, di kesempatan kali ini kami sedikit akan mempresentasikan bagaimana kami akan merancang sistem pengajuan tesis yang akan mencakup dari mulai pengajuan, penjadwalan, penilaian proposal, pratesis, hingga tahap akhir tesis. Langkah awal adalah membuat IRD, tentu setelah kita menganalisa kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh sistem. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan atau relasi. Jadi, kita dapat memanfaatkan IRD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam sebuah perancangan sistem informasi. Tak apa, sebelum membuat IRD, kita harus mendapatkan informasi secara detail, seperti yang saya jelaskan di awal, agar kita bisa menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. Dalam IRD akan dikenal beberapa istilah seperti entitas, yang dalam diagram IRD biasa digambarkan dalam bentuk persegi panjang, atribut dalam bentuk oval, dan relasi dalam bentuk diamond. Secara berurutan akan lebih baik jika kita menentukan entitas di awal, kemudian dilanjutkan dengan membuat relasi, kemudian menentukan cardinality ratio dan participant constraint di dalam entitas, lalu menambahkan atribut di setiap entitasnya. Kemudian memberikan key dan LRS atau logical relation structure pada masing-masing entitas yang diperlukan, dan akan terbentuk IRD secara utuh. Langkah pertama dalam mengoptimasi sebuah IRD adalah mengumpulkan informasi. Dari kasus yang telah diberikan, kita dapat menarik kesimpulan dalam merancang atau membuat database pengajuan proposal tesis. Di dalam pengajuan proposal tesis, kita membutuhkan informasi mengenai semua hal-hal yang dapat kita kumpulkan, baik berupa basis data, flat file, ataupun spreadsheet yang berkaitan dengan data yang akan dibutuhkan ke depannya. Yang kedua adalah menentukan himpunan entitas. Setelah informasi berhasil kita kumpulkan, selanjutnya kita dapat menentukan entitas apa saja yang dibutuhkan. Nah, sedikit penjelasan tentang entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara saling berbeda atau unik. Dan objek tersebut bisa berupa orang, benda, ataupun hal lainnya. Entitas sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuat adalah entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada tipe entitas lain, sedangkan entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya bergantung pada tipe entitas lain. Dari data yang telah kita kumpulkan pada perancangan database pengajuan proposal tesis, maka menghasilkan 8 entitas yang dibutuhkan, yaitu grup, pegawai, role atau peran, research, students, exam, rooms, dan status exam. Setelah entitas didapatkan, selanjutnya kita dapat menentukan atribut key sebagai pembeda untuk masing-masing entitas. Seperti entitas grup, atribut key-nya ID group. Entitas pegawai, atribut key-nya ID pegawai. Entitas role atau peran, atribut key-nya ID role. Entitas research, atribut key-nya ID research. Entitas student, atribut key-nya ID student. Lalu entitas exam, atribut key-nya ID exam. Entitas room, atribut key-nya ID room. Lalu entitas status exam, atribut key-nya ID status. Langkah ketiga untuk mengoptimasi entity relationship diagram, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas beserta foreign key-nya. Setelah mendapatkan atribut pembeda untuk masing-masing tabel, selanjutnya kita dapat menentukan relasi antar tabel. Pada entitas pegawai mempunyai hubungan atau relasi terhadap entitas role, dan sebaliknya. Yang memiliki fakta bahwa sejumlah pegawai memiliki role dan role dimiliki oleh sejumlah pegawai. Kemudian, entitas pegawai mempunyai hubungan atau relasi terhadap entitas grup, dan sebaliknya.
yang berarti sejumlah pegawai memiliki grup dan grup dimiliki oleh sejumlah pegawai. Terus ada lagi relasi atau hubungan antara pegawai dengan research dan pula sebaliknya, yang berarti sejumlah pegawai yang berperan sebagai dosen membimbing research dan research dibimbing oleh sejumlah pegawai yang berperan sebagai dosen pembimbing. Kemudian ada relasi atau hubungan terhadap research dengan status dan sebaliknya, yang berarti suatu research memiliki status tertentu dan status dimiliki oleh suatu research. Ada pula relasi atau hubungan terhadap research dengan students dan pula sebaliknya, yang berarti suatu research memiliki students tertentu dan students dimiliki oleh suatu research. Pada entitas pegawai juga memiliki relasi atau hubungan antara pegawai dengan exam dan sebaliknya, yang berarti sejumlah pegawai yang berperan sebagai dosen menguji sejumlah exam dan exam diuji oleh pegawai yang berperan sebagai dosen. Entitas research juga memiliki relasi atau hubungan terhadap entitas exam dan pula sebaliknya, yang berarti sejumlah research memiliki sejumlah exam dan exam dimiliki oleh suatu research tertentu. Entitas exam memiliki dua relasi atau hubungan terhadap dua entitas, yaitu entitas rooms dan entitas status exam, di mana exam mempunyai relasi atau hubungan terhadap rooms dan exam mempunyai relasi atau hubungan terhadap status exam, yang berarti suatu exam menggunakan suatu rooms dan suatu rooms digunakan oleh exam tertentu. Dan yang terakhir antara exam dengan status exam, di mana suatu exam memiliki suatu status exam dan suatu status exam dimiliki oleh exam. Tahap selanjutnya yaitu menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap hubungan relasi. Kardinalitas adalah sejumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada hubungan entitas yang lain. Kardinalitas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah many to many, di mana setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya. Jika kita lihat pada soal, maka many to many terdapat pada pegawai dengan research dan pegawai dengan exam. Bisa kita lihat pada gambar IRD, antara pegawai dengan research terdapat banyaknya hubungan di mana pegawai yang berperan sebagai dosen pembimbing dapat memimpin research dari mahasiswa yang dibimbingnya. Begitu juga dengan research yang mendapat bimbingan dari sejumlah dosen pembimbing. Jika pada pegawai dengan exam, mengapa dikatakan many to many? Karena sejumlah dosen dapat menguji sejumlah exam dari mahasiswa, dan selanjutnya sejumlah exam pada mahasiswa dapat diuji oleh sejumlah dosen yang ada. Dan macam kedua dari kardinalitas adalah many to one. Many to one sendiri memiliki maksud yaitu setiap entitas pada himpunan A berhubungan dengan maksimal satu entitas di himpunan entitas B. Pada gambar IRD yang ada, maka untuk situasi many to one dapat kita lihat pada research dengan students, kemudian pada exam dengan room. Jika kita lihat pada research dengan student, maka hubungan many to one yang dimaksud adalah sejumlah research memiliki student tertentu. Selanjutnya, pada exams dengan room, many to one yang dimaksud adalah sejumlah exams dapat menggunakan satu room tertentu. Dan yang ketiga adalah one to many. Yang dimaksud dengan one to many adalah setiap entitas di himpunan entitas A berpasangan dengan banyak entitas di himpunan entitas B. Pada IRD yang kita miliki, maka one to many dapat dilihat pada research dengan exam, kemudian pada grup dengan pegawai. One to many pada research dengan exam dapat kita lihat bahwa suatu research memiliki sejumlah exam. Sedangkan pada grup dengan pegawai, one to many dapat kita lihat bahwa suatu grup dimiliki oleh sejumlah pegawai yang ada. Dan yang terakhir adalah one to one. One to one ini merupakan setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu juga sebaliknya. Dapat kita lihat pada IRD, one to one yang dimaksud adalah
pada pegawai dengan role, research dengan status, dan yang terakhir adalah exam dengan status exam. Dapat kita lihat pada pegawai dengan role, one-to-one yang dimaksud adalah satu pegawai hanya memiliki satu role yang bisa diaksesnya. Selanjutnya, pada research dengan status, one-to-one yang terjadi adalah satu research akan memiliki satu status yang akan dihasilkannya. Dan pada exams dengan status, one-to-one yang terjadi adalah satu exams akan mendapatkan satu status yang dihasilkannya. Dan berikut adalah gambaran IRD yang sudah memiliki derajat kardinalitasnya, di mana derajat kardinalitas tersebut mencakup 4 macam kardinalitas yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Langkah selanjutnya adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif, di mana terdapat 9 entitas diantaranya adalah grup, role, status, pegawai, research, kemudian ada students, exams, rooms, dan yang terakhir yaitu status exam. Dari masing-masing entitas tersebut, terdapat beberapa atribut diantaranya adalah pada entitas grup, yang terdapat 2 atribut yaitu ID group dan nama. Dan pada entitas ini, yang menjadi primary key-nya adalah ID group. Kemudian pada entitas role juga memiliki 2 atribut di mana yaitu ID role dan username, di mana ID role yang akan menjadi primary key-nya. Selanjutnya pada pegawai terdapat 5 atribut, yaitu ada NIP, nama, email, nomor telepon, dan alamat. Yang menjadi primary key-nya adalah NIP. Kemudian yaitu pada research. Atribut yang ada yaitu ID research, title, create, dan modif. Di entitas research ini, yang menjadi primary key-nya adalah ID research. Selanjutnya itu pada entitas students. Terdapat beberapa atribut diantaranya yaitu seperti NIM, nama, username, email, password, alamat, dan nomor telepon. Dan NIM adalah sebagai primary key-nya. Selanjutnya pada status, terdapat atribut seperti ID status dan status nama. Dan primary key-nya adalah ID status. Selanjutnya pada entitas exam, atributnya adalah ID exams, time, nilai akhir, dan komentar. Dan ID exams akan menjadi primary key-nya. Kemudian pada rooms, atributnya adalah ID rooms dan name, di mana ID rooms yang akan menjadi primary key-nya. Dan yang terakhir yaitu status exams. Status exams memiliki atribut terdiri dari ID status exam dan status. Yang akan menjadi primary key-nya adalah ID status exam. Dalam proses melakukan optimisasi IRD, kami melakukan beberapa perubahan. Perubahan yang kami lakukan mencakup penambahan, penggabungan, dan pengurangan yang berkaitan dengan entitas, relasi, atribut, maupun kardinalitas relasi. Pertama, kami menggabungkan entitas user, administrator, dan entitas role menjadi 2 entitas. 2 entitas tersebut adalah entitas pegawai dan role. Entitas pegawai adalah entitas yang akan menampung data NIP, nomor telepon, nama, email, dan address untuk dosen dan administrator. Sedangkan role adalah entitas yang nantinya akan berperan untuk menentukan peran dari pengguna yang akan login ke aplikasi. Kami mengubahnya karena atribut yang ada pada entitas administrator dan lecture memiliki kesamaan. Hal tersebut dapat menjadikan data yang tersimpan memiliki pengulangan data yang sama. Entitas yang kami ubah adalah entitas proposal, exam, pratesis exam, dan entitas tesis exam. Dalam perubahan ini, alasan penggabungannya adalah untuk mengurangi pengulangan data yang sama pada entitas proposal exam, pratesis exam, dan tesis exam. Ketiganya kami ubah menjadi entitas exam dan status exam. Entitas exam adalah entitas yang akan menampung data, waktu ujian, nilai akhir, dan komentar. Sedangkan entitas status exam adalah entitas akan digunakan nantinya untuk menentukan jenis ujian yang dilakukan mahasiswa. Pada entitas ini menampung 2 data yaitu ID status exam dan status. Selanjutnya adalah penambahan atribut pada entitas student. Atribut yang kami tambahkan adalah atribut username dan password. Karena kami sepakat
untuk berasumsi dalam melakukan pendaftaran tesis, mahasiswa harus memiliki akun yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi dan mengajukan pendaftaran tesis mandiri, agar nantinya administrator tak perlu lagi menginputkan data mahasiswa sendiri dan hanya tinggal melakukan verifikasi terhadap mahasiswa yang mendaftar untuk tesis. Entitas selanjutnya yang kami ubah adalah entitas riset, di mana pada entitas ini kami mengubah atribut status dan menambahkan entitas baru dengan nama status yang berelasi dengan entitas riset. Kami melakukan perubahan agar data dari status riset tidak terjadi pengulangan data yang sama. Selanjutnya, dalam melakukan normalisasi tabel harus memenuhi beberapa syarat. Pertama adalah suatu relasi atau tabel memenuhi normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris rekod. Bisa dilihat hasil transformasi tabel dari ERD ke tabel yang sudah kita miliki sudah dikatakan memenuhi syarat karena pada setiap tabel tidak terdapat rekod yang sama. Untuk syarat normalisasi kedua, atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris rekod. Lalu kedua, setiap atribut yang bukan kunci non-key bergantung fungsional terhadap kunci utama. Sebagai contoh di sini terdapat ID role, terdapat tabel role yang memiliki relasi ke pegawai, di mana ID role yang terdapat pada tabel pegawai memiliki keterkaitan dengan ID role yang terdapat pada tabel role atau ketergantungan terhadap tabel role. Untuk syarat normalisasi ketiga, semua atribut bukan kunci utama punya hubungan transitif atau bisa juga dikatakan tidak primary key yang lebih dari satu untuk tabel yang ada. Sebagai contoh di sini kita bisa lihat di dalam semua tabel yang ada tidak terdapat primary key yang lebih dari satu, sehingga bisa dikatakan bahwa bentuk tabel yang sudah ada sudah memenuhi bentuk normalisasi ketiga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tabel yang sudah dinormalisasi dapat menghilangkan dan mengurangi redundansi data dan dapat dipastikan bahwa data yang akan ditampung dari tabel berada pada tabel yang tepat. Sebagai contoh, sebelum tabel ternormalisasi akan terjadi redundansi data pada tabel student dengan kolom address dan tabel pegawai dengan kolom address. Dan setelah normalisasi, kita dapat menghilangkan redundansi tersebut dengan menambahkan beberapa tabel, yakni tabel provinsi, tabel address, tabel kabupaten, sehingga hal-hal tersebut akan mengurangi redundansi data dan akan menempatkan data pada tabel yang benar, sehingga dapat digunakan kembali tanpa menulis kembali data seperti data kabupaten, provinsi, dan kecamatan secara berulang.